Shalom orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan. Spark, apa kabar hari ini? Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan bagian Alkitab yang akan kita pelajari hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Sebelumnya kita akan datang terlebih dulu kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Melalui doa, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana ada kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan kami, Spark. Dan biarlah kami terus tetap merasakan persekutuan ini, dan kami terus merasakan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami agar kami mengerti apa yang nanti akan kami pelajari bersama dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menuntun kami kepada kebenaran yang sempurna, memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah hikmat Tuhan yang memimpinnya, agar kami dapat bersama-sama belajar dari firman ini, dan kehidupan kami akan senantiasa tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampunkan dosa kami jika ada di dalam hati, pikiran, bahkan perkataan serta perilaku kami yang telah menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita adalah menang atau kalah. Kemenangan tentu selalu dipahami mengenai sesuatu yang besar. Kalah selalu dipahami berkaitan dengan sesuatu yang buruk atau kecil. Maka kita akan membaca dari Lukas 16 ayat 10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan. Disebut berbahagia kita yang suka membaca, merenungkan, dan mau bertekad hidup di dalamnya. Orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat atau ada ilustrasi yang saya ingin sampaikan, yaitu seorang judulnya adalah sampah. Jadi suatu hari seseorang naik taksi, dan taksi itu melaju pada jalur yang benar. Ketika tiba-tiba sebuah mobil jeep hitam nyelonong dari tempat parkir tepat di depan taksi. Supir taksi kemudian refleks menginjak pedal rem agar tidak tertabrak. Dan yang terjadi adalah taksi itu berhenti dengan jarak yang begitu pendek, atau hanya beberapa senti saja dari mobil jeep tersebut. Kemudian mobil jeep hitam yang ngawur tersebut atau melakukan sesuatu yang buruk mengeluarkan kepalanya dan memaki-maki ke arah mereka. Dan supir taksi hanya berespon dengan tersenyum dan melambai pada orang tersebut. Penumpangnya merasa heran dan aneh dengan sikap supir taksi ini. Kemudian dia bertanya, "Mengapa Bapak tidak marah, malah tersenyum? Bukankah orang itu hampir merusak mobil Bapak dan dapat saja mengirim kita ke rumah sakit dan mungkin saja berakhir pada kematian?" Kemudian Bapak supir taksi menjelaskan, banyak orang seperti truk sampah
Mereka berjalan keliling membawa sampah seperti kemarahan, kekecewaan, frustrasi, kesombongan, angkuh, kikir, dan emosi negatif, serta kebiasaan buruk lainnya. Seiring dengan semakin penuh bak sampahnya, mereka makin membutuhkan tempat untuk membuangnya. Dan tak jarang mereka kemudian membuang atau asal membuangnya. Dan salah satu contohnya adalah mereka seperti membuangnya kepada kita. Jangan ambil hati, kata sang supir. Tersenyum saja. Lambaikan tangan, lalu lanjutkan hidup kita. Jangan ambil sampah mereka untuk kembali membuangnya kepada orang lain yang kita temui di tempat kerja, di rumah, atau dalam perjalanan, di tempat kita belajar, tempat kita kuliah, dan tempat-tempat di persekutuan. Kita bisa belajar dari supir taksi ini tentang hukum buang sampah. Hidup ini 10% mengenai apa yang kita buat dengannya. Dan 90% tentang bagaimana kita menyikapinya. Seperti seorang pendaki bisa mencapai puncak gunung diawali oleh pijakan pertama. Seorang pelari mampu mencapai garis finish dan menjadi juara juga bermula dari langkah awal yang baik. Segala sesuatu yang besar bermula dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Dan berhasil atau tidaknya, atau bisa disebut menang atau kalahnya kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kebanyakan ditentukan oleh pilihan kita akan hal-hal kecil. Baik hal-hal kecil yang merusak seperti kemarahan, kesombongan, kebohongan, kemalasan, ketidakpedulian, iri hati, kesukaan untuk menunda tugas sampai dekat deadline, mengabaikan janji, serta bahkan sampai ke nafsu makan kita, nafsu yang seksual kita. Tentu kita semua diciptakan dengan potensi itu. Atau sebaliknya, hal-hal kecil yang baik dan membangun, seperti yang kita ketahui tertera dalam buah roh. Hal-hal kecil yang buruk atau yang baik, kalau yang baik kita abaikan, maka yang buruk kita lakukan. Mengapa kita melakukannya? Karena kita menganggap itu hal yang kecil, yang tidak akan memberi pengaruh atau berdampak apa-apa bagi kehidupan kita nanti. Sehingga kita akan terus melakukannya sampai akhirnya kita merasa bahwa perilaku itu tidaklah salah, tetapi baik-baik saja. Padahal ketika dibiarkan perilaku buruk yang kita suka anggap kecil atau sepele ini terus kita lakukan, maka dia akan menjadi semakin besar. Dia akan membentuk kita, bahkan membuat kita memiliki karakter yang seperti itu, dan mengalahkan kita serta menghancurkan kita. Dalam Alkitab ada banyak contoh tokoh-tokoh yang dihancurkan oleh perkara-perkara semacam ini. Misalnya peristiwa Adam dan Hawa, ketika Hawa mengingini, terlepas dari rayuan atau tawaran dari ular kepada perempuan pertama ini atau Hawa, tetapi pilihan telah dilakukan atau dibuat oleh Hawa ketika dia merasa begitu baik buah itu. Menarik sekali.
dan kemudian dia memiliki keinginan karena ingin dinikmati, dan kemudian dia mengambilnya dan memakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian harus diusir dari taman yang dimana mereka hidup dengan sangat baik. Mereka kemudian terpisah dari Allah yang selama ini hadir bersama-sama dengan mereka, bahkan bisa bercakap-cakap dengan begitu leluasa dengan mereka. Dan antara Adam dan Hawa, mereka kemudian berdua merasa malu satu dengan yang lain. Yang tadinya hubungan mereka begitu transparan, baik, jujur, dan menyenangkan. Berlanjut kepada Kain, peristiwa di mana iri hati yang kemudian hadir terhadap adiknya Habel. Yang terjadi selanjutnya ketika dia mengikuti atau memutuskan untuk menindaklanjuti iri hatinya, maka Allah kemudian menghukumnya. Dia menjadi orang dalam pelarian dan pekerjaan yang dilakukan tidak memberikan hasil yang seharusnya. Begitu juga dengan peristiwa Ananias dan Safira. Saat mereka memutuskan untuk mempersembahkan apa yang mereka janjikan untuk Tuhan, tapi kemudian ketika itu terjual dan mereka berbohong kepada Rasul Petrus, apa yang terjadi bahkan sangat mengejutkan, karena hukumannya yang mereka alami adalah kematian. Begitu juga dengan jemaat di Korintus, berbicara mengenai persekutuan, di mana kesombongan kelompok-kelompok tertentu yang memilih dan menganggap kelompok itu yang paling utama dari kelompok yang lain, di mana mereka terpisah dan menyatakan bahwa kami kelompok Paulus, kami kelompok Apolos, kami kelompok Kefas, dan kami kelompok Kristus, yang mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat, di mana Tuhan tidak berkenan atasnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab kita. Artinya menang kalah itu adalah pilihan-pilihan yang kita lakukan. Dengan mampu memilih untuk tidak melakukan hal-hal sepele yang merugikan kita, maka kita menjaga diri kita untuk tidak dikalahkan atau menjadi orang yang kalah oleh diri kita sendiri atau keadaan di luar kita. Relevansinya berkaitan dengan kemalasan atau suka menunda sesuatu. Nah, salah satu contoh saja yang mungkin masih berlaku bagi kalian, yaitu untuk siswa dan mahasiswa. Menyadari bahwa belajar secara rutin akan membuat kita mampu menguasai materi dengan baik. Saat diadakan tes, kita akan mendapatkan hasil maksimal. Namun, malas belajar kita tetap lakukan dengan alasan yang muncul pada diri kita sendiri bahwa saya mampu kok, walau hanya belajar sebentar atau dalam waktu yang singkat. Atau saya mampu ketika saya nanti belajar pada saat-saat mendekati ujian saja. Dan akibat yang selalu terjadi adalah kita hanya tinggal melihat dan menyesal dengan hasil ujian yang kurang maksimal, apalagi kalau hasil itu kemudian akhirnya mempengaruhi yang menurut kita mendatangkan kegagalan bagi kita saat kita mau masuk sekolah yang kita inginkan atau mau meneruskan ke universitas yang kita inginkan atau mau menjadi lulusan terbaik dalam bidang yang kita pilih di dalam universitas, sehingga kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang lebih bagus. Nah, di dalam persekutuan Spark tentu kita akan masuk relevansinya, bahwa kita tentu harusnya dan terus berupaya waspada untuk tidak membiarkan kesombongan atau iri hati baik dalam diri kita maupun kelompok-kelompok yang terbentuk hadir dalam kelompok-kelompok kecil atau pertemanan-pertemanan yang ada yang seringkali
mengakibatkan kehancuran dalam persekutuan. Karena sepertinya ada persaingan atau cara atau sikap menyikapi satu dengan yang lain yang menganggap kelompok yang lain tidak lebih baik dari kelompok saya. Nah, dalam beribadah sekaligus termasuk dalam hal memberikan persembahan atau persepuluhan. Bahwa beribadah menjadi hal yang tidak penting lagi dalam masa-masa online ini. Karena banyak sekali channel yang bisa kita tonton di waktu-waktu tertentu saja, atau kita bisa pilih sesukanya kita dalam waktu yang kita mau. Padahal yang jauh lebih penting adalah ketika kita ada di dalam waktu yang tepat, waktu yang rutin, di mana kita akan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikutinya dengan baik. Begitu juga dengan memberikan persembahan atau persepuluhan. Karena kalau kita beribadah secara langsung dalam satu ruangan, seolah-olah kita terpaksa untuk hadir di sana karena kita tidak nyaman kalau kita tidak memberikan atau memasukkan sesuatu dalam kantong persembahan, atau tidak membawanya ke depan dalam kantong yang sudah disediakan. Tapi kita lebih memilih, bahkan merasa bahwa itu tidak terlalu penting kalau kemudian kita menunda-menundanya. Padahal maksud Tuhan untuk dalam hal ini adalah mengajar kesetiaan di dalam kehidupan kita, agar kita terus berkembang dalam hal itu. Dan ini juga sekaligus memastikan bagaimana kita dapat hidup di dalam berkat Allah yang Allah sudah sediakan bagi kita. Ini adalah kemenangan tentu, dan kekalahan justru yang sering kita dapatkan. Hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya kemenangan atau keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh perkara-perkara kecil, yaitu yang baik yang kita pilih untuk terus kita lakukan, dan yang buruk kita pilih untuk kita buang. Bagi kita yang saat ini terjebak dan terus melakukan perkara-perkara kecil yang buruk, pilihan kita adalah hanya datang kembali kepada Allah dan tidak menyerah terhadap sifat yang merusak itu. Maka menjadi perenungan bagi kita semua. Kita perlu berhenti sejenak, datang kepada Tuhan. Kemudian dengan jujur memeriksa hati kita saat ini. Apakah kita sedang bergumul dengan kesombongan? Apakah kita sedang bergumul dengan sikap mementingkan diri sendiri? Apakah kita sekarang sedang bergumul dengan hal suka mencela orang lain? Apakah kita sedang bergumul dengan hal iri terhadap orang lain? Apakah kita sedang bergumul dengan cara berpikir atau memikirkan pikiran-pikiran yang kotor? Apakah kita sedang bergumul dengan kemalasan kita? Apakah kita sedang bergumul dengan kesukaan kita untuk berbohong? Apakah kita sedang bergumul dengan sikap kita yang suka mengomel, suka menggerutu? Apakah kita sedang bergumul dengan menahan kemauan kita atau nafsu makan kita yang begitu besar? Atau apakah kita sedang bergumul dalam cara hidup kita yang suka membuang-buang waktu? Atau apakah kita sedang bergumul dengan sikap yang terus mencoba menutupi kebenaran? Atau apakah kita sedang bergumul dengan godaan hidup yang membawa kita kepada sifat materialistis? Atau apakah kita sedang bergumul dengan kecanduan dalam segala hal, baik itu rokok, minuman keras, game yang membuat kita buang-buang waktu, atau hal yang lebih buruk lagi, contohnya pornografi?
atau media sosial yang sebenarnya kontennya tidak berguna untuk kita lihat? Apakah kemudian kita sedang bergumul dengan perilaku seksual di luar pernikahan? Apapun persoalan pribadi kita yang kadang kita anggap sepele, baik hal kecil ataupun bahkan hal besar, kita harus datang kepada Tuhan. Mengakui kenyataan bahwa akar permasalahannya sebenarnya adalah pengaruh dosa di dalam hati kita. Selanjutnya, kita meminta Tuhan menolong agar mengalami perubahan. Dan perubahan yang seharusnya menjadi goal kita adalah perubahan yang langgeng. Maka kita tidak hanya harus berurusan dengan perilaku dan kebiasaan yang negatif dalam hidup kita, tapi justru jauh lebih penting adalah kita juga harus menghadapi sikap hati yang berdosa, yang menghasilkan tindakan-tindakan tersebut. Inilah yang harus kita pahami. Maka dengan demikian, kita akan kembali ke track yang benar. Sehingga hal-hal kecil yang kita anggap sepele, hal kecil yang dapat menghancurkan kehidupan kita, memberi dampak suatu yang buruk untuk kehidupan kita nanti, kita tidak akan lakukan. Atau kita akan memberikan perhatian yang lebih agar kemudian kita tidak masuk, kita tidak memberi izin, kita tidak memilihnya untuk melakukannya. Sebaliknya, kita akan menang. Dan kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mau mulai melakukan hal-hal kecil tapi benar dan berguna dan memberi dampak yang lebih besar, menjadikan kita siapa dan seperti apa hidup kita selanjutnya. Orang-orang muda, ingatlah bahwa hidup tidak selalu panjang. Kadang-kadang kita terlena karena di usia kita yang muda, kita melihat bahwa waktu itu masih panjang sekali. Sehingga seolah-olah selalu ada waktu, terlalu banyak waktu untuk kembali kalau kita sudah ada di dalam kehidupan yang buruk itu. Selalu kita berpikir ada kesempatan untuk kembali. Tapi ingatlah, setiap detik, setiap menit, setiap jam adalah waktu yang terbaik yang harus kita gunakan. Dan waktu-waktu itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Jika kita diberikan kesempatan yang panjang untuk hidup bersama di dalam kehidupan kita dan mengalami setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini akan terngiang-ngiang di dalam pikiran, menguasai kehidupan kita dan akan menolong hari-hari kita mulai dari setelah kita ibadah sampai seterusnya. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, di mana kami mampu atau diberikan kembali arah dan jalan yang benar, agar kami mengupayakan mengisi kehidupan kami dengan segala sesuatu yang benar, yang memberikan manfaat bagi kehidupan kami, yang memiliki nilai guna dan memberikan pengaruh bagi kehidupan kami selanjutnya. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat bertekun. Kami diberikan hikmat Tuhan, diberikan kejelian, kewaspadaan yang besar, agar kami tidak menyepelekan atau menganggap remeh kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya buruk dan bisa membentuk kehidupan kami di kedepan hari menjadi kehidupan yang tidak kami harapkan. Tuhan tolong kami, biarlah kebenaran itu tinggal di dalam hati kami.
Kebenaranlah yang akan menuntun hari-hari kami. Buat orang-orang muda yang saat ini bersama-sama dalam ibadah ini, Tuhan memberkati. Tuhan menyediakan berkat istimewa, karena sesungguhnya kami saat ini pun belajar untuk setia kepadamu. Setia dalam hal beribadah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Perhitungkan itu menjadi kasih karunia istimewa bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah masa depan yang menyongsong kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan menolong hari-hari kami di masa-masa pandemi ini dengan segala hal yang terus kami upayakan. Tentu itu merupakan tantangan bagi kami yang juga disebut masa-masa sulit. Tapi biarlah kami terus mengalami kemenangan. Terutama atau prioritas terlebih dahulu adalah kemenangan terhadap diri kami sendiri. Biarlah hati kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan itu akan menguasai pikiran dan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar dan tindakan-tindakan yang kudus yang akan menjamin kehidupan kami melalui hari-hari dengan baik dan penuh dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan semua aktivitas hari ini di dalam kasih karunia Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama di dalam ibadah Spark, yaitu jam 9. Mulai dari IG, TV, dan akan dilanjutkan dengan live streaming dalam belajar firman Allah. Tuhan memberkati kita semua.